pagi hari ini. Mudah-mudahan semua sudah hadir dan di layar Anda sudah terlihat PPT saya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain ya, karena efektivitas waktu. Ini sudah jam 7:05. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung sehingga nanti sampai akhir perkuliahan semua bisa masuk ya. Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan ataupun tidak terkendala yang lainnya. Minggu yang lalu kita lebih banyak membahas tentang kontrak belajar ya, lalu juga rencana pembelajaran ya dalam satu semester ya, termasuk juga bagaimana sistem evaluasi yang diberikan ya pada perkuliahan hari ini, sehingga diharapkan semua bisa memahami ya, bisa melihat sebagai suatu aturan ya yang kita sudah sepakati bersama, sehingga ketika ada hal-hal lain yang masih kurang jelas atau masih penasaran ya, atau tidak sesuai dengan harapan ya, Anda bisa sampaikan ya di forum resmi seperti ini. Lalu juga saya menerima beberapa WA dan beberapa informasi ya berkaitan dengan mahasiswa yang memang mengontrak lewat MBKM ya. Ya, jadi ya tentu bagi yang mengontrak tegangan tinggi via MBKM ya silakan saja gitu ya. Yang penting sekali lagi ya Anda tentu terdaftar gitu ya. Anda terdaftar, Anda juga mengikuti program MBKM itu dengan baik gitu ya. Sehingga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Anda MBKM itu ketika diminta itu ada. Ya, untuk menunjukkan bahwa keseriusan Anda melaksanakan MBKM. Ya, jadi jangan sampai MBKM tapi tidak kerja apa-apa ya, atau tidak melaksanakan apa-apa. Ya, jadi prinsipnya silakan saja ya bagi mereka yang memang mengontrak tegangan tinggi ini via MBKM. Yang penting bisa mengikuti ini ya, walaupun misalnya ada kesempatan ya bisa mengikuti perkuliahan ini. Dan tentunya memahami ya apa yang nanti disampaikan ya, walaupun memang di di sistem ya SIAK itu tidak terdaftar ya dari mata kuliah tegangan tinggi, tapi ketika Anda punya data, punya portofolio yang menunjukkan Anda melaksanakan MBKM, itu nanti silakan saja disampaikan ya. Yang penting harapan saya laksanakan MBKM itu sebaik mungkin gitu ya, sehingga mungkin nanti ilmu Anda bisa dapat dari mana-mana. Ya, tidak menutup kemungkinan apa yang saya sampaikan ini mungkin di pekerjaan atau di tempat yang Anda sedang melaksanakan MBKM itu bisa dikembangkan ya, atau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke ya, jadi nah kalau kita bicara tegangan tinggi, maka ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa tegangan tinggi adalah bagian dari sebuah sistem. Ya, jadi bicara tegangan tinggi atau dalam sistemnya itu dia sistem transmisi tenaga listrik, memang tegangan tinggi ini berada di wilayah sistem transmisi tersebut. Ini tidak terlepas dari sebuah model ya sistem tenaga listrik yang menyeluruh, yang integral ya, dan juga memiliki berbagai aturan-aturan main yang ada di situ. Ya, jadi dalam sebuah sistem yang luas ya, tegangan tinggi ini adalah sebagian kecil saja ya dari sebuah sistem yang besar seperti itu. Ya, kita mungkin tahu ya, dari mulai pembangkitan sampai ke konsumen itu melewati beberapa tahapan. Ya, dan di mana nanti tegangan tinggi posisinya dan dikembangkannya, ya nanti kita bisa lihat dan bisa mengetahui.
Nah, di sini nanti akan saya jelaskan ya sedikit banyak tentang kondisi ya ketenaga listrikan. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar tegangan tinggi atau tegangan menengah ataupun yang lainnya, maka kita harus pahami dulu ya bagaimana sih pola sistem ketenaga listrikan yang ada di kita. Ya, karena bagaimanapun bicara tegangan tinggi kalau Anda tidak ngerti ketenaga listrikan ya percuma juga gitu kan, tidak akan nyambung gitu kan. Nah, oleh karena itu saya berharap pada pertemuan kali ini kita akan bedah ya, kita akan lihat potret infografis ya tentang bagaimana sistem ketenaga listrikan yang ada di Indonesia. Ya, baik misalnya sistem pembangkitannya, kebutuhannya, lalu juga elektrifikasinya, lalu juga susut energinya, termasuk juga seberapa besar gitu ya pengguna listrik yang ada di Indonesia ini dan bagaimana PLN bisa menyediakan listrik itu. Apakah dibantu oleh pihak lain atau memang dia punya perusahaan sendiri ya, monopoli dan sebagainya. Nah, itu kita akan lihat bagaimana pola sistem yang akan dikembangkan di Indonesia. Saya perbesar ya supaya kelihatan jelas. Yang perlu Anda perhatikan adalah kalau bicara sistem itu ya tidak terlepas dari persoalan ya, baik persoalan yang menyangkut mendasar gitu ya, ataupun persoalan-persoalan yang tentunya menjadi perhatian kita ya sebagai orang yang nanti bergerak di bidang sistem tenaga listrik. Sebentar dulu, saya ini dulu supaya lebih jelas lagi. Oke, nah bagaimana pola sistem tenaga listrikan di kita? Kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa dalam sistem tenaga listrikan itu terdiri dari beberapa bagian subsistem. Ya. Makanya kita bicara sistem ya, maka dalamnya itu ya mungkin nanti Anda bisa lihat ya bahwa ternyata sistem tenaga listrik itu merupakan kumpulan pusat listrik dan pusat beban antara satu dengan yang lainnya itu terhubungkan atau dihubungkan oleh sebuah jaringan. Ya, baik itu jaringan transmisi ataupun jaringan distribusi. Ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan atau interkoneksi. Nah, ini ya, jadi sistem tenaga listrik itu merupakan kumpulan ya pusat-pusat listrik dan pusat-pusat beban. Ya. Jadi kenapa disebut dengan pusat-pusat listrik? Karena memang disitulah sumber listrik berada. Awal mula listrik itu dihasilkan. Ya. Baik itu yang kita kenal dengan istilah pembangkitan ataupun misalnya sebagai tempat ya di mana ada sistem yang menjadi penggerak mula dari sebuah sistem. Ya. Nah, makanya di pembangkitan ini menjadi perhatian besar juga ketika akan dikembangkan. Ya. Kita punya banyak pembangkit ya, mulai dari air, uap, gas uap, ya, panas bumi ataupun yang lainnya, diesel dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah sistem yang antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, di pusat-pusat pembangkit inilah listrik dihasilkan. Di pusat pembangkit inilah berbagai konversi yang terjadi ya, mulai dari energi air menjadi energi listrik,
energi panas bumi menjadi energi listrik, uap menjadi energi listrik dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin ketika Anda bicara pembangkitan, Anda sudah paham bagaimana pola atau sistem kerjanya. Ya, sistem secara umumnya memang sama, hanya mungkin yang membedakan itu adalah sumbernya gitu kan, bahan bakarnya, ya, atau dari mana energi itu dihasilkan. Ya kalau air berarti menggunakan potensial air gitu kan. Kalau uap ya mengandalkan berapa besar banyaknya uap dalam sebuah boiler ya, raksasa misalnya. Ya, kalau gas juga sama. Seperti apa ya sistem yang akan digunakan. Termasuk juga panas bumi ya ataupun pembangkit-pembangkit yang lainnya sedang dikembangkan hari ini, itu sistemnya sebenarnya hampir sama. Ya, kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusikan ke beban melalui saluran distribusi. Ya, jadi ada pola di mana sistem itu ditransmisikan ya. Ya, transmission itu kan menyalurkan gitu kan. Sebuah sistem ke pusat-pusat listrik atau pusat-pusat yang lainnya. Ya. Sampai mungkin nanti didistribusikan ya. Jadi setelah ditransmisikan, listrik itu didistribusikan. Nah, ini ya yang menjadi perhatian kita bahwa ternyata tidak mudah gitu kan mentransmisikan energi listrik dari pembangkit ke konsumen gitu kan. Ya mungkin kita mengira bahwa listrik yang kita nikmati di rumah, di kosan ataupun dimanapun kita berada datang dengan sendirinya. Atau kita pakai, kita gunakan untuk berbagai keperluan tanpa kita ketahui dari mana sumber listrik itu berasal. Bagi sebagian orang ya, mungkin orang-orang yang tidak punya basic tentang elektro ataupun bidang listrik gitu ya. Ya dia menganggap ya listrik ya seperti halnya yang lain aja gitu kan. Seperti kenapa ada air, kenapa ada berbagai kebutuhan yang ada di rumah kita gitu kan, begitupun listrik. Tapi bagi orang yang mau berpikir gitu ya, bahwa listrik itu ternyata sebuah sistem yang memang harus kita pahami, harus kita pelajari, dan kita harus mencari berbagai teknologi ya untuk mengembangkan ketenaga listrikan ini. Ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan gitu ya. Ketika misalnya listrik naik, ya kita demo gitu kan. Ketika listrik dalam kondisi krisis, kita tidak mau tahu gitu kan. Ataupun ketika misalnya listrik kita ini dapat dijadikan sebagai bisnis yang menjanjikan, kita masa bodoh amat. Nah itu mungkin menjadi sebuah persoalan. Ya, jadi bagaimanapun diharapkan Anda nanti ketika lulus misalnya atau ketika bekerja di sebuah instansi gitu ya yang berkaitan dengan listrik ya, baik itu di sistem pembangkitan ya misalnya di Indonesia Power ya dan juga pembangkitan Jawa Bali dan sebagainya, itu Anda bisa merasakan bahwa ternyata begitu pentingnya pola sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kalau sampai terjadi kegagalan gitu ya atau terjadi berbagai kendala, bisa dibayangkan berapa puluh dan berapa ratus juta orang yang memang kehidupannya bergantung kepada listrik gitu. Tanpa listrik tidak akan bekerja. Ya, baik misalnya gedung pemerintahan, rumah sakit ataupun gedung-gedung pendidikan, pasti kan semuanya membutuhkan listrik. Ya. Mereka bisa menikmati listrik ya karena memang ada sistem yang mengalir ke sana. Ya, sehingga listrik ini menjadi sebuah model bisnis yang memang sangat menjanjikan. Ya, begitu juga di UPI. Ya, mungkin UPI juga membayar listrik ya, penggunaan listrik hari ini ya 1 bulan bisa sampai 500 juta gitu kan, membayar listrik saja. Ya, itu kalau kondisi normal ya, tapi kalau kondisi-kondisi pandemik seperti ini ya mungkin setengahnya lah. Ya, karena kalau kondisi normal itu segala macam aktivitas kan menggunakan listrik, apalagi di teknik, praktikum ataupun yang lainnya pasti menggunakan listrik.
Nah, itu artinya apa? Listrik itu ya satu sisi memang dia membuat sebuah sistem yang begitu besar gitu ya. Tapi sisi lain dia bisa menghasilkan bisnis yang menguntungkan ya. Baik bagi produsen itu sendiri maupun bagi konsumen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karena listrik ini adalah salah satu BUMN yang memang memiliki aset yang luar biasa. Nah, inilah ketenaga listrikan yang kita inikan. Nah, bagaimana pola sistemnya? Ya, mungkin Anda sudah pernah lihat ya pola sistem yang ada di sistem tenaga listrik. Ya, dari mulai power plant gitu ya, masuk ke power transformer gitu ya. Lalu dialirkan melalui jaringan transmisi ya, menara-menara atau tower-tower ya. Sehingga ini membuat sebuah sistem yang solid gitu ya, yang kontinuitas. Ya, jadi kan di pusat-pusat pembangkit itu umumnya berapa sih gitu kan? Daya yang dibangkitkan oleh pusat pembangkit. Kira-kira ada yang tahu? Berapa besar gitu kan? Tegangan yang dibangkitkan oleh pusat-pusat pembangkit. Dari segi wattnya, Pak? Iya, dari ini ya, Apa voltnya? kapasitasnya. Kapasitas tegangannya misalnya kan tegangan listrik itu kan dari kecil ya menjadi besar dan tentu sesuai dengan kebutuhan. Di power plant itu berapa sih umumnya tegangan ya yang dihasilkan? 20 kV gitu, Pak. 20 kV. Oke, ada lagi yang lain? 6 sampai 24 kilovolt, Pak. Ya, 6 sampai 24 kilovolt. Jadi sangat rendah gitu ya. Itu ya. Jadi di pembangkitan itu tidak besar gitu kan pembangkitan yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan. Nah, makanya ini perlu tenaga gitu ya untuk menaikkan tegangan sampai tinggi, bahkan sampai ekstra tinggi. Nah, itulah gunanya trafo di sini, ya. Ya, jadi trafo itu ya salah satu manfaatnya adalah bisa menaikkan tegangan, ya, menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, pola seperti itu pun Anda harus bisa pelajari. Kenapa misalnya trafo bisa menaikkan tegangan? Ya, ada apa dengan trafo? Dan kenapa juga trafo bisa menurunkan tegangan kembali ketika nanti masuk ke jaringan atau masuk ke distribusi ataupun ke konsumen. Nah, itu ya. Jadi pola-pola ini yang harus Anda pelajari gitu ya, dari mulai power plant gitu ya, lalu ke transmisi ya, setelah tegangannya dinaikkan ya sampai misalnya 150 bahkan sekarang sampai 500 kilovolt gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dialirkan. Ya. Jadi dengan pola-pola seperti itu akan terlihat bahwa ternyata tegangan yang tadinya kecil ya dinaikkan terlebih dahulu lalu disalurkan dengan jaringan transmisi. Dan pola transmisi pun ada dua gitu ya. Ada yang menggunakan jaringan udara ya, yang kita kenal dengan transmisi udara ya, SUTT misalnya, saluran udara tegangan tinggi ya. Dan juga ada yang menggunakan kabel bawah tanah. Ya, underground cable. Ya, jadi pola penyaluran transmisi itu dalam sebuah sistem itu ada dua macam. Mungkin karena yang kelihatan itu adalah menara gitu ya, jaringan transmisinya, maka kita menganggap bahwa pola transmisi energi listrik itu hanya lewat udara. Ternyata ada juga yang memang menggunakan saluran kabel bawah tanah. Hanya mungkin karena tidak terlihat, jadi tidak bisa diekspos ya, seperti halnya menara-menara tower ini. Nah, disinilah nanti pola itu dilakukan ya. Jadi di transmisi itu dinaikkan ya 150 sampai 500 kV untuk
memenuhi kebutuhan energi listrik para konsumen. Nah, lalu di pasca gitu ya transmisi ini masuk lagi ke transmission substation. Ya. Ya, jadi nanti ini dibagi-bagi lagi gitu ya dengan berbagai cara gitu ya untuk menyebarkan ke seluruh daerah, ke wilayah tempat yang ada di Indonesia atau di Jawa Bali misalnya. Ya. Ada transmission substation. Jadi dia yang membagi ya sub-sub ya ke arah mana dan sebagainya. Lalu nanti dari transmisi subtransmisi ini ya masuk nanti ke jaringan-jaringan distribusi. Ya. Nah, dari sini terlihat lagi ya dari mulai tegangan rendah, tegangan tinggi, masuk ke tegangan distribusi itu diturunkan kembali gitu ya. Berapa umumnya tegangan pada jaringan distribusi atau tegangan menengah? Berapa? Ada yang tahu? 20, Ya, Pak. 20 kV. Ya, itu paling maksimal ya 20 kV. Ya. Nah, artinya dari tegangan yang tinggi tadi masuk ke jaringan subtransmission dikecilkan kembali masuk ke jaringan distribusi sampai ke 20 kV. Nah, di 20 kV inilah nanti diolah kembali gitu ya. Nanti didistribusikan ke konsumen-konsumen. Ya, ada yang ke pabrik, ada yang ke rumah, ada yang ke instansi, gedung dan sebagainya, sehingga merata. Nah, artinya apa? Sistem-sistem seperti ini bisa dilakukan ketika semuanya itu berjalan simultan. Ya, tidak ada yang merasa paling berjasa, tidak ada yang merasa paling memonopoli ataupun yang lainnya. Jadi ibarat satu tim ya semuanya punya posisi masing-masing. Ada yang kiper gitu ya, ada yang back gitu ya, ada yang penyerang, ada yang gelandang ya, ataupun ada yang striker. Semuanya punya tugas masing-masing. Ya, pembangkitan ya tugasnya adalah bagaimana memproduksi energi listrik secara kontinu. Jangan sampai ada kendala sampai tidak produksi, nah itu bahaya. Gitu. Ya, jadi misalnya sebuah PLTA itu kan harus menyediakan air setiap waktu agar proses terjadinya energi itu bisa terjadi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Jatiluhur itu mengalami kekurangan air, ya karena musim kemarau atau apa dan sebagainya, ya berarti kan sistem yang ada di sana itu terganggu. Ya, karena memang sumbernya adalah air, potensial air untuk menggerakkan turbin dan generator dan sebagainya. Ya, jadi semuanya menjaga sistem itu. Ya, jadi kalau nanti Anda bekerja di sistem pembangkitan, ya misalnya di Indonesia Power atau pembangkitan Jawa Bali, maka tugas utama Anda adalah bagaimana menjaga sistem itu supaya tetap eksis, tetap menyalurkan energi listrik untuk nanti ditransmisikan. Ya. Jadi tidak mentang-mentang wah saya nih kerja di pembangkitan lah. Saya kalau nanti punya musuh di bagian transmisi, saya akan stop gitu kan. Pembangkitan ini biar dia tidak dapat listrik. Ya tidak seperti itu. Ya, atau dari transmisi berantem dengan jaringan distribusi. Saya tidak akan mendistribusikan ke konsumen karena saya merasa dirugikan. Ya. Begitu juga konsumen, saya tidak akan beli ke PLN karena harganya mahal dan sebagainya. Nah, kalau semuanya memiliki ego tersendiri, ya tidak berjalan gitu kan sistem tersebut. Makanya lah dibentuk sebuah perusahaan yang kita kenal dengan perusahaan listrik negara. Dan disitulah negara mengatur. Ya, ya mungkin bagiannya saja beda, tapi semuanya ya punya tugas yang sama. Bagaimana menyediakan energi listrik ke konsumen secara baik. Nah, itu adalah pola-pola bisnis yang dilakukan. Hanya persoalannya hari ini kan, apakah kebutuhan energi listrik itu sudah terpenuhi semua? Apakah listrik yang dihasilkan oleh pemerintah saat ini itu bisa terkategorikan bisnis energi yang ramah lingkungan? Atau misalnya pertanyaannya,
apakah memang listrik yang dihasilkan oleh PLN ini termasuk energi yang murah? Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Karena bagaimanapun kan sesuai dengan pasal 33 ya bumi dan kekayaan alam segala macamnya itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Artinya, kalau kita mengembangkan energi yang berasal dari sumber-sumber energi yang ada di Indonesia, maka yang harus menikmati terlebih dahulu adalah masyarakat Indonesia. Itu yang dinamakan dengan kemerdekaan di bidang energi. Energy of freedom. Ya. Jadi jangan sampai kita punya banyak sumber energi ya termasuk energi listrik, tapi masyarakat masih sulit mencari listrik atau kalaupun ada harganya masih mahal. Berapa banyak orang yang tidak menggunakan listrik atau berapa banyak orang yang tidak mampu membeli listrik karena harganya mahal. Ya, sama halnya ketika kita punya bahan bakar minyak bumi ya, premium, pertamax ataupun yang lainnya lah sejenisnya. Ya, kalau misalnya harganya terjangkau ya masyarakat tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya harganya sudah dimonopoli bahkan naik ya sehingga daya beli masyarakat berkurang. Nah, ini adalah pertanyaan, kemana selama ini gitu kan. Pola pengaturan energi-energi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu ya, jadi kita harus mengkritisi itu bagaimanapun tugas Anda nanti ya berat gitu ya. Jadi Anda juga harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kebutuhan energi listrik itu menjadi sebuah hal yang penting. Karena tanpa listrik ya mungkin agak sulit gitu ya. Makanya kan moto dari perusahaan listrik negara itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu moto PLN itu? Jargon PLN? Saya nggak ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Coba cari gitu kan moto PLN. Apa? Izin menjawab, Pak. Moto Ya, yang silakan. baru jadi bekerja. Kalau nggak salah itu, Pak. Bekerja. Ya itu mah pemerintahan lah. Kalau listrik itu, ini lebih ke listriknya. Suka ada motonya kan di bawahnya. Kalau yang sebelumnya listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, itu sebelumnya itu ya. Sekarang kan kerja. Dulu memang untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya kehidupan yang lebih baik itu seperti apa? Ya. Apakah dengan listrik itu orang bisa lebih produktif? Nah, dengan listrik itu diharapkan muncul ya inovasi, muncul kreativitas, muncul orang-orang yang bisa berkarya. Ya. Ya, jadi bagaimanapun pola-pola ini ya terus dilakukan. Ya, jadi bisnis itu kalau dilakukan secara baik dan benar pasti akan menjanjikan. Ya. Hari ini misalnya provider ya seperti Telkomsel gitu ya ataupun Indosat dan segala macamnya, mereka kan bisnisnya itu bisnis jasa gitu. Ya, sehingga setiap hari, setiap waktu, mungkin setiap detik gitu ya, itu menyedot uang dari masyarakat. Dengan cara apa? Penggunaan internet seperti sekarang ini. Gitu. Ya, jadi semakin banyak orang menggunakan internet, semakin banyak orang menggunakan listrik, nah mereka besar keuntungannya. Anda bisa bayangkan gitu, satu hari orang menggunakan internet berapa giga gitu kan misalnya. Berapa mega atau berapa banyak ya orang menggunakan internet di pagi hari misalnya untuk berbagai aktivitas. Nah, itu kan nanti hitungannya juga gitu. Ya, jadi sehari ini bisnis itu sangat mudah gitu. Artinya mudah itu seberapa besar penggunaan sesuatu ya, misalnya listrik ataupun jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya digunakan orang. Semakin dia ketergantungannya tinggi, maka disitulah bisnis itu bekerja luar biasa. Ya, jadi ibarat mesin penyedot itu ya penyedot yang vakum yang luar biasa, yang kencang gitu. Makanya jangan heran gitu ya, banyak
karyawan-karyawan ataupun orang-orang yang bekerja di wilayah tersebut ya secara finansial ya mereka cukup terpenuhi, sejahtera dan sebagainya. Ya karena itu tadi ya perputaran uangnya juga luar biasa. Ya. Nah itu ya, jadi pola-pola seperti itu yang juga nanti Anda harus pelajari. Bagaimanapun listrik itu bisa menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan kalau dilakukan secara baik, regulasinya bagus dan juga masyarakatnya juga merasa nyaman menggunakan listrik. Ya, tidak sering mati, tidak sering mengalami gangguan gitu kan, berbagai alasan gitu kan. Ya karena kan kita beli gitu kan. Ya, ibaratnya kan kalau Anda misalnya langganan ya misalnya sekarang kita sering beli online dan segala macam kan kita pakai e-commerce gitu ya, perdagangan online ataupun pembelian secara online. Ya kita berharap pembelian online itu melebihi apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita berharap bisa cepat sampai, yang tadinya misalnya 1 hari bisa beberapa jam, yang tadinya 1 minggu mungkin bisa 3 hari, yang tadinya 2 hari mungkin bisa 1 hari. Nah ketika misalnya kita beli dijanjikannya 2 hari, tapi kenyataannya datangnya 3-4 hari, nah kan kita bisa memberikan penilaian gitu, baik misalnya kepada tokonya, toko online-nya, ataupun kepada jasa yang mendistribusikan barang tersebut, ya jasa pengiriman. Ya, jadi misalnya kita, wah saya pengen coba nih jasa ini, kan sekarang ada si cepat, ada si gesit, ada si ini, si itu gitu kan, macam-macam lah. Kita ingin buktikan benar nggak gitu kan, segesit yang memang motonya itu. Kalau benar ya berarti dia sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau dia gagal gitu ya, mungkin kita bisa beralih ke yang lain. Nah, pola-pola seperti itu di dunia bisnis sekarang ya, bisnis maya atau bisnis di era milenial itu sangat dibutuhkan. Jadi satu hal yang harus kita pahami, bisnis itu adalah membuat masyarakat puas gitu. Ya, misalnya barangnya juga aman gitu kan, tidak penyok, tidak rusak segala macam, cara packagingnya juga rapi gitu kan, cara menyimpannya kalau kita tidak ada di halaman juga bagus, tidak dilempar saja, ya, jangan sampai misalnya barang elektronik tapi di gudangnya dilempar sana sini, itu kan juga tidak bagus. Gitu. Nah itu ya, soalnya pola-pola bisnis seperti itu. Oke, kita lanjutkan gitu ya. Nah sehingga kalau kita buat dalam sebuah one line diagram gitu ya, maka gambar yang ada di hadapan Anda inilah sebenarnya sistem yang kita anut hari ini. Ya. Jadi kan tidak serumit yang kita bayangkan. Jadi kalau kita buat dalam sebuah sistem one line diagram, maka sistem dari pembangkitan sampai ke konsumen hanya beberapa garis saja, hanya beberapa komponen-komponen saja yang ada di sana. Ya. Dari mulai pembangkitan ya, gardu induk ya, penaik tegangan, saluran transmisi, gardu induk penurun tegangan, saluran distribusi sampai ke konsumen atau beban. Ini gitu kan. Ya. Ya, jadi ya orang teknik itu harus membuat sesuatu yang rumit menjadi sebuah yang simpel, bukan sebaliknya. Pola ini juga yang harus Anda terapkan ketika nanti Anda jadi bos, jadi manajer, jadi orang kepercayaan gitu kan. Misalnya jadi kepala bagian atau misalnya divisi teknik dan sebagainya, itu yang membuat Anda harus bisa tampil lebih baik dari yang lainnya. Ya. Jadi menyederhanakan yang rumit, bukan merumitkan yang sederhana. Waktu kita hari ini kan di mana-mana gitu kan, kalau bisa lama kenapa harus cepat gitu ya. Ya, jadi ini menjadi sebuah perhatian kita. Ya,
Jadi bagaimanapun pola-pola ini yang harus diinikan, ya dilakukan. Jadi menyederhanakan sesuatu yang sistemnya itu menjadi rumit. Ya, jadi bagaimanapun sistem itu ya tergantung kita. Kita mau buat rumit jadi rumit, kita mau buat simpel jadi simpel. Nah, tapi kalau orang listrik atau orang teknik biasanya menyederhanakan sesuatu yang jelimet. Nah, disinilah bagaimana sistem itu dilakukan, ya pembangkitan, gardu induk, saluran transmisi dan lain sebagainya, ya sehingga semuanya itu bisa berjalan secara baik, ya. Nah, pertanyaannya di mana gitu kan posisi tegangan tinggi, gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, itu area tegangan tinggi itu di mana? Dari mana sampai mana kira-kira? Atau di garis yang warna apa? Pak, mohon maaf, kalau di slide saya, di layar saya ininya PowerPoint-nya masih di halaman 2, Pak, belum yang ketiga. Halaman 2. Ya. Di slide saya juga sama, Pak. Oh ya, sorry sebentar. Saya pikir udah berubah. Oke, terima kasih. Saya kira normal-normal saja gitu kan. Kalau di saya sedang tidak lagi share screen, Pak. Ya. Ini sudah bergerak belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Iya Pak, sudah pindah Pak. Oke, ya. Nah, tadi saya membicarakan yang ini ya. Jadi penyediaan energi listrik dari produsen ya sampai ke konsumen. Nah, ini adalah pola yang memang dikembangkan ya hari ini, sehingga sekali lagi ini menjadi sebuah sistem yang simpel. Dari sistem yang tadi mungkin kelihatan lumayan banyak ya sistemnya gitu ya, sehingga pola-pola ini diterapkan. Jadi bagaimana kita menggambarkan pembangkitan, bagaimana kita menggambarkan saluran transmisi, dan bagaimana kita menggambarkan saluran distribusi dan konsumen. Nah, tadi kan pertanyaan saya, di mana sebenarnya gitu kan sistem tegangan tinggi itu berada, ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, di gambar ini ada beberapa komponen gitu ya. Misalnya pembangkitan gitu kan, lalu juga ada trafo gitu ya, simbol-simbol trafo dan sebagainya, termasuk simbol-simbol beban. Nah, pertanyaan saya tadi, di mana sebenarnya sistem tegangan tinggi itu ada di wilayah sistem ini? Silakan siapa yang bisa menjawab. Dari sistem yang luas ini, di mana sebenarnya posisi tegangan tinggi itu di mana? Tegangan tinggi, Pak. Sebelum gardu induk, Pak. Ya, gardu induk yang mana nih?
Tunggu dulu. Ada Oh, ini, yang Pak, lain yang bisa gimana? Mungkin di saluran yang ini nih Pak, nggak bisa nulis ya. Yang tengah ini Pak, antara gardu induk apa ini tuh kecil. Saluran transmisi, Pak. Di saluran transmisi. Ya, di saluran transmisi. Ya, di saluran transmisi gitu ya. Jadi yang garis warna merah. Nah, itu adalah sistem tegangan tinggi yang nanti akan kita bahas selama 1 semester. Ya. Jadi sekali lagi sistem tegangan tinggi atau transmisi itu hanya bagian kecil dari sebuah sistem yang besar. Ya. Jadi dia tergantung dari sistem pembangkitan dan juga tergantung dari sistem distribusi. Ya, diapit gitu kan, ya. Jadi dia tidak bisa menghasilkan tegangan ketika pembangkitannya tidak bekerja. Ya. Jadi ibaratnya pembangkitan ini adalah gudangnya gitu kan, gudangnya barang gitu kan. Dia tidak akan bisa menyalurkan kalau di gudang tersebut tidak ada barang-barang yang akan disalurkan gitu ya. Ya. Nah, begitupun di jaringan distribusi. Kalau misalnya jaringan distribusi tidak bekerja, maka tegangan tinggi tidak akan bisa ditransmisikan ke konsumen. Ya. Hanya disalurkan saja gitu kan. Artinya kan memang posisi tegangan tinggi ini ya diapit oleh dua sistem yang besar gitu kan. Ya. Maka ya kesimpulannya atau solusinya adalah agar tegangan tinggi ini bekerja efektif, saluran transmisi ini bekerja secara kontinuitas, maka pembangkitannya juga harus bagus gitu ya, harus stabil, dan jaringan distribusinya juga harus bekerja lebih baik lagi gitu kan. Ya. Jadi seperti yang tadi saya gambarkan gitu kan. Jadi sebuah transmisi itu ibaratnya ya perusahaan pengantar barang gitu ya. Perusahaan yang memang tugasnya itu ya mengantarkan barang-barang dari gudang sampai ke konsumen. Nah, pertanyaannya kan kalau tidak ada barang gitu ya, lalu tidak ada konsumen, siapa yang mau diantar gitu kan, apa yang mau diantar, dan kepada siapa nanti barang tersebut diberikan. Nah, itu ya logika berpikirnya. Jadi tegangan tinggi itu adalah bagian sebuah sistem yang memang antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, sehingga pola dan sebagainya itu nanti bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat skemanya, bergerak ya, skema sistem tenaga listrik. Gambarnya bergerak atau Ada, masih Pak. tetap yang tadi? Ada, Pak. Ada ya? Oke, berarti udah normal sekarang. Berganti, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana skema sistem tenaga listrik itu bisa terlihat di sini. Ya, di sini ada beberapa warna gitu ya. Black itu untuk generation gitu ya, generator pembangkitan. Ya, blue itu transmission ya. Jadi yang berwarna biru itu adalah jaringan transmisi dan yang green itu adalah distribution. Ya. Jadi aturan mainnya adalah jaringan transmisi itu punya daerah kekuasaan itu setelah trapo ya. Ya, setelah trapo step up gitu ya. Sampai ke subtransmission trapo distribusi. Itu adalah daerah kekuasaan saluran transmisi. Ya, jadi ada batas-batasnya. Jadi pola kerja yang nanti dilakukan ya ketika Anda misalnya bekerja di jaringan transmisi, nah di situ gitu kan. Jadi dari mulai trapo step up yang ada di ini, pembangkitan di pusat-pusat listrik gitu ya, sampai ke jaringan distribusi. Ya.
sehingga semuanya diatur gitu ya, oleh regulasi dan sebagainya. Nah, orang-orang distribusi itu punya tanggung jawab, punya pekerjaan juga pada bagaimana menyalurkan distribusi itu ke konsumen-konsumen dengan baik tanpa ada kendala. Sehingga nanti semua itu pilihan. Ya, jadi kalau misalnya Anda nanti akan bekerja, ya, di mana Anda mau bekerja? Mau di pembangkitan, mau di jaringan transmisinya, atau mau di jaringan distribusi. Ya, jadi kan itu pertanyaan yang mendasar gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda dipilihkan pada 3 perusahaan tadi gitu ya, apakah Anda nanti ingin bekerjanya di pusat pembangkitan, ya, pusat-pusat penghasil energi listrik, atau Anda bekerja di jaringan transmisinya, atau Anda bekerja di jaringan distribusi yang berdekatan dengan konsumen langsung. Ya, semuanya pasti ada resiko. Nah, pertanyaan saya yang tentu nanti silakan Anda jawab gitu kan. Nah, kira-kira di mana resiko yang paling kecil ya, dan memiliki manfaat yang paling besar. Ya, kira-kira kalau Anda dipilihkan kepada 3 sistem tadi ya, pembangkitan, transmisi dan distribusi, kira-kira pilihan Anda jatuh kemana? Ya, dan tentu Anda harus punya alasan. Punya alasan kenapa saya misalnya, Pak, saya pengen misalnya bekerja di sistem pembangkitan. Ya, silakan gitu kan. Ya, jadi saya ingin Anda berpikir gitu ya. Mungkin nanti di antara Anda ada yang di pembangkitan ya, tentu dengan berbagai resiko dan segala macamnya. Lalu juga di saluran transmisi dengan berbagai risiko dan sebagainya, dan juga di saluran distribusi dengan segala keunggulan dan kekurangannya. Silakan Anda coba sampaikan nanti ke saya. Saya kasih waktu 5 menit gitu ya untuk berpikir, ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ya ketika Anda sewaktu-waktu bekerja di salah satu sistem tadi, ya, di 3 sistem tadi, ya. Silakan Anda inikan alam bawah sadar Anda gitu ya. Wah, saya misalnya pengen bekerja di sini, mengapa gitu kan? Dan apa yang harus saya kerjakan nanti untuk membuat sistem itu menjadi lebih bagus lagi. Yang lainnya juga sama, wah saya insya Allah gitu kan, ya, dengan tekad yang bulat saya akan bekerja di sistem ini. Nah, mudah-mudahan itu menjadi sebuah alam bawah sadar Anda gitu ya. Sewaktu-waktu bisa saja Anda bekerja sesuai dengan yang Anda pilihkan tadi. Ya, karena banyak alumni-alumni kita yang sekarang kerjanya ya di 3 tempat ini. Ya, di pembangkitkan kah, atau di transmisi kah, ataupun di jaringan distribusi. Ya, silakan ya, saya kasih waktu Anda 5 menit untuk berpikir ya. Nanti mungkin perwakilan saja. Ada yang misalnya di pembangkitan siapa ya, 1-2 orang gitu ya, memberikan argumentasinya mengapa Anda pilih pembangkit ya. Apa yang harus Anda kerjakan hari ini, dan kira-kira apa yang harus Anda berikan ya untuk membuat misalnya sistem itu menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Yang lainnya juga sama, di transmisi ataupun di distribusi dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Ya. Nah, sehingga nanti ketiganya ini akan menjadi satu kekuatan, dan disitulah nanti sistem tenaga listrik itu bisa bekerja efektif, bisa bekerja sama, tidak saling monopoli antara satu pihak dan pihak yang lain. Oke, silakan saya kasih waktu ya, sambil saya menyiapkan sesuatu sebentar ya. Jadi nanti 5 menit pasca ini saya kembali, dan mudah-mudahan ada perwakilan ya dari ketiga sistem tadi dan Anda berikan argumentasi. Ya, saya kasih waktu 3 menit, Anda bisa browsing, Anda cari dan bagaimana.
Oke, gimana? Udah dapat ya? Silakan, siapa yang mau mencoba? Mau memberikan jawaban lah. Jadi ya sekedar ini aja, sharing ya. Apa yang ada di benak Anda gitu ya, baik sistem pembangkitan, sistem transmisi, ataupun distribusi. Ya, jadi kalau di PLN itu ya ketiga sistem inilah yang nanti akan bekerja. Jadi silakan kalau Anda ada pada tiga pilihan ini, kira-kira kecenderungan Anda di mana? Silakan. Boleh izin Ya, menjawab, silakan. Iqbal. Enggak. ya Pak, kalau saya pribadi, walaupun sebenarnya kan tiap bagian ini punya resikonya masing-masing Pak ya. Iya. Cuman kalau melihat dari tegangannya sendiri yang paling kecil dan resikonya mungkin nggak terlalu banyak itu di distribusi di akhir Pak. Pada saat ke konsumen gitu Pak. Karena kan cuma tegangan rendah ya sekitar 220 atau 380. Karena kalau di transmisi ataupun pembangkit itu kan yang besarnya gitu Pak. Dari 11 kV sampai 24 terus dinaikin kan ke 500, lalu ke transmisi jadi ya besar, untuk dikecilinnya lagi kan nanti saat distribusi. Jadi kalau saya mah untuk melihat dari bahayanya kayaknya saya lebih condong ke distribusi karena tegangannya rendah. Itu sih Pak komentar saya. Oke, makasih Iqbal ya. Jadi Iqbal. Anda melihatnya dari sisi ini ya, bahaya ya, dari sisi tegangan dan sebagainya. Iya betul Pak. Jadi mungkin Anda agak ini juga ya, lihat tegangan yang tinggi, apalagi ekstra tinggi dan sebagainya. Oke, itu nggak apa-apa, silakan pilihan saja. Oke, ada lagi yang lainnya? Bukankah tegangannya semakin tinggi, resiko yang makin tinggi, ya fee yang kita terima itu biasanya jauh lebih tinggi juga gitu kan. Biasanya kan pekerjaan juga seperti itu ya. Jadi jangan juga takut, wah karena tegangan tinggi nanti resiko kematiannya tinggi. Ya masalah kematian kan nggak usah jauh-jauh gitu kan. Kadang-kadang juga kesetrum aja kan bisa menyebabkan kematian gitu. Setrum di rumah. Oke, silakan, ada lagi yang lainnya. Sambil mungkin nanti absennya di-share ya, KM. Ada lagi yang memberikan komentar, silakan. Ini masih ada dua sistem ya, pembangkitan juga transmisi. Boleh Pak? Ya silakan, Fikri ya. Jadi Anda kalau disuruh milih gini jangan bingung gitu kan, apalagi disuruh mikir gitu kan. Silakan Fikri. Kalau saya mungkin akan memilih di bagian pembangkit Pak, karena kalau di bagian transmisi kan itu kan tegangan tinggi ya Pak, resikonya kan istilahnya lebih ke kesehatan kayak sakit kepala, pusing, mual, cemas, dan dada berdebar ataupun telinga berdengi mungkin akan sering kita rasakan. Terus kalau istilahnya di bagian distribusi ke konsumen itu mungkin akan banyak bentrok Pak istilahnya gitu dengan masyarakat, soalnya kan ada beberapa kasus seperti di Kalimantan itu kan misalkan ada padam listrik kan masyarakatnya ada yang demo ke PLN-nya gitu. Oke. Jadi kamu cari ini ya di pembangkitan ya, karena memang dari resiko dan juga dari sistem kerja dan sebagainya mungkin kelihatan lebih rendah gitu ya, sehingga tidak berhadapan langsung dengan konsumen dan sebagainya. Oke, silakan ya, itu pilihan ya. Jadi silakan aja. Jadi siapa tahu ini sewaktu-waktu membawa kamu ke sana gitu kan. Jadi jangan dikira ini hanya sebatas main-main gitu ya. Tapi biasanya alam bawah sadar itu akan menunjukkan oh ternyata apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi kenyataan di 3-4 tahun yang akan datang. Itu tidak bisa menutup kemungkinan seperti itu ya. Ya, jadi ibaratnya kamu saya pengen sewaktu-waktu pengen bekerja di sini nih. Dan pada saatnya nanti dengan kuasa Allah gitu kan, itu semuanya bisa terjadi. Sama halnya ketika Anda lihat film misalnya 5 Menara atau lihat ini segala macam kan sebenarnya itu hanya dari mimpi gitu ya. Dan itu bisa menjadi kenyataan. Oke, ada lagi yang lainnya, silakan. Baik yang sama ataupun yang berbeda. Dari 29 baru ada 2 nih yang komentar. Iqbal sama Fikri. Anda tuh kalau disuruh milih gini, apalagi disuruh cari ya, disuruh milih mau kerja di mana atau mau pengen spesialis di mana, ya Anda harus bisa menentukan gitu. Ini hanya 3, gimana kalau pilihannya 10 nanti?
gimana kalau pilihannya 100 ya, ketika Anda nanti lulus itu kan Anda digunakan ini kan oleh banyak pilihan. Antara kerja, antara menganggur, antara harus ini, harus itu dan sebagainya, itu juga pilihan. Oke, silakan. Ada lagi? Halo? Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan Agung. Agung. Punya Kalau cita-cita, Agung ya semangat ya. kalau dari saya pribadi Pak, kalau dilihat dari resikonya gitu Pak, saya lebih condong ke pembangkit Pak, karena di sisi lain saya juga penasaran tuh bagaimana caranya kita mengkonversi energi dari mekanik ke listrik, karena kan kalau di pembangkit itu kita akan berkutat dengan generator listrik dengan tegangan kisaran 6 sampai 24 kV kan. Kalau kita di transmisi itu resikonya lebih bahaya juga Pak, karena kita akan berkutat dengan tegangan yang ekstra tinggi ya, semisal 500 kV dan lain sebagainya. Jadi saya lebih condong ke pembangkit sih Pak. Oke, Agung ya, lebih condong ke pembangkit dengan berbagai alasan tadi. Ya silakan saja ya, itu kan pilihan ya, karena bagaimanapun setiap pekerjaan pasti ada resiko. Tidak ada pekerjaan yang tidak resiko. Anda jadi karyawan itu resikonya ada, Anda jadi supervisor ada, Anda jadi manajer atau direktur pun itu ada resikonya. Ya, jadi jangan dikira semuanya tidak mengandung resiko, pasti ada resiko. Dari mulai yang terkecil sampai yang paling besar itu biasanya ada resiko, dan biasanya resiko itu berbanding lurus dengan fee yang kita terima. Semakin tinggi resiko yang diberikan, ya biasanya ya fee yang diterima juga semakin besar. Oke, terima kasih Agung ya. Ada lagi yang lainnya? Ini yang dari wanitanya kayaknya nggak ada yang berminat nih bekerja di listrik ya, atau memang pengen di rumah aja gitu kan? Saya mungkin ya. Ya, Ilham, silakan. Kalau saya sih lebih ke keinginan pribadi ke pembangkit ya Pak. Soalnya dari SMA itu saya sebenarnya punya keinginan gitu buat memperbaiki sistem pembangkit di Indonesia, dimana kan kebanyakan kita sekarang masih pakai sistem batu bara ya Pak, dan itu sangat buruk gitu buat lingkungan. Nah, target pun saya sekarang di tenaga listrik itu saya pengen membuat tenaga listrik terbarukan gitu Pak, di bidang pembangkit listrik tenaga air gitu Pak. Karena di Indonesia sendiri kan sebenarnya potensi untuk pembangkit listrik tenaga air itu kan sangat besar ya Pak, karena kita negara kepulauan juga. Kenapa gitu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu? Kalau saya gitu sih Pak. Oke, luar biasa ya Ilham ya. Mudah-mudahan nanti apa keinginan kamu ya, cita-cita kamu itu akan terrealisasi gitu ya. Dengan terus kamu menimba ilmu dan mencari berbagai pengalaman, experience gitu ya. Ya sewaktu-waktu ide kamu itu mengembangkan energi baru dan terbarukan itu mudah-mudahan bisa terwujud. Dan itu bisa menjadi salah satu solusi ya penyediaan energi listrik yang ada di Indonesia. Itu luar biasa ya. Jadi hari ini kamu mungkin berkata seperti itu ya, sewaktu-waktu mungkin insya Allah gitu kan, ketika kamu bekerja keras, berikhtiar dan berdoa, itu akan menjadi satu kenyataan, dan ya pasti kamu akan mengalami hal itu gitu ya, mudah-mudahan ya, dengan usaha dan kerja keras. Amin. Oke, silakan yang lainnya. Dengan berbagai argumentasi, ide dan sebagainya, silakan Anda pilih ya, baik dari sisi kerja, dari sisi resiko, dari sisi teknologi dan sebagainya gitu kan. Saya pikir ya semuanya sama aja lah, resikonya sama, tidak ada yang satu rendah satu tinggi ya. Hanya mungkin ya perbedaannya adalah bagaimana etos kerja, attitude Anda, lalu juga sikap Anda dan sebagainya, itu yang menunjukkan nanti Anda bisa naik gitu ya grafiknya, atau bahkan Anda bisa turun drastis dan sebagainya. Silakan, ada lagi? Ini kebanyakan ternyata pembangkit nih ya. Jadi saya lihat ini banyak yang bercita-cita kerja di pembangkitan energi listrik. Bisa di Indonesia Power, bisa di pembangkitan Jawa Bali dan sebagainya. Dan alumni-alumni kita banyak ya di sana gitu. Jadi
Mudah-mudahan suatu-waktu Anda bisa ketemu dengan alumni elektro gitu ya, baik yang sudah jadi pimpinan ataupun mungkin yang sedang berjuang ke arah sana. Ada lagi yang mau memberikan resolusi ya? Dari yang wanitanya mana? Enggak ada? Tidak ada yang tertarik bekerja di PLN? Halo? Sudah cukup? Atau izin tidak ada yang bertanya, Pak. tertarik? Silakan, Joseph. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal juga, Pak. Mungkin Iya, dari saya silakan. sendiri, setelah mencari dan juga menelaah beberapa sumber yang ada, saya juga melihat dari lowongan kerja yang ada itu ya, Pak, dan dari pekerjaan yang ada juga itu harus ada pengalaman minimal setahun ya. Dan kalau saya lihat ya, kalau untuk pengalaman-pengalaman seperti itu, kalau kita misalnya di antara 3 itu ya, pembangkit, transmisi, dan juga distribusi tadi ya, Pak, dan itu membutuhkan pengalaman juga, mungkin akan lebih cocok sih daripada saya itu untuk di bagian transmisi juga, karena ingin mengetahui juga bagaimana keadaan di lapangannya juga, walaupun memang sih kita akan mempelajarinya dan juga pada saat magang juga ya, misalnya nantinya tentunya kita akan bekerja juga dan juga melihat situasi di lapangan juga. Namun tadi ada beberapa rekomendasi juga dan juga sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman dan juga Akang yang ada. Kalau di dalam transmisi juga ya, itu sangat besar sih resikonya, apalagi kan itu sudah ada tegangan tingginya. Dan kalau di distribusi itu sendiri kan kita akan lebih banyak berkomunikasi lah sama pelanggan-pelanggan yang ada. Tetapi kalau dari tadi sudah terbuka juga sih dari Kang Ilham juga itu, bahwa kalau di pembangkit juga itu katanya lebih apa ya, kita lebih condong untuk memperbaiki daripada sistem yang ada. Jadi walaupun memang ini masih agak rada ragu ya, tetapi kalau saya untuk saat ini masih akan memilih bekerja di daerah yang ada transmisinya. Walaupun memang sih saya lihat lagi tadi pada bagian-bagian tertentunya juga akan ada resiko yang sangat besar, dan juga kalau untuk transmisi ini sendiri membutuhkan yang namanya keahlian, dan juga semoga juga nanti di dalam pekerjaannya juga bisa juga mengembangkan keahlian tersebut sehingga nanti bisa dimanfaatkan juga di bagian-bagian yang lainnya seperti pembangkit. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya Joseph ya. Jadi bagus ya. Jadi itu beberapa pertimbangan baik dari sisi kompetensi, dari sisi pengalaman dan juga dari sisi yang lainnya. Saya pikir itu adalah sebuah keinginan ataupun harapan yang ya sebenarnya rasional gitu ya. Jadi bagaimanapun pengalaman itu menjadi salah satu hal yang penting. Ya. Jadi perusahaan tidak akan menerima seseorang yang memang tidak punya pengalaman, baik pengalaman secara teoritis ya seperti kuliah seperti ini ataupun pengalaman yang secara praktis. Misalnya magang, PI ataupun yang lainnya. Nah, biasanya dari situ akan mengalir ya jalan-jalan untuk mencapai titik yang Anda inginkan. Beberapa alumni yang pernah saya tanya juga awalnya ya dia hanya bercita-cita seperti yang tadi Anda harapkan. Tapi ya nanti sekali lagi ya alam semesta itu mengarahkan Anda ke sana. Ya misalnya Anda punya channel, Anda misalnya nanti mengajukan praktek ke tempat tersebut gitu ya. Nah dari praktek itu kan Anda sudah mengenal banyak orang, sudah punya relasi, koneksi dan sebagainya. Akhirnya ketika Anda lulus, Anda pun ditawarkan gitu ya untuk bekerja dan bergabung bersama mereka. Dan itu banyak yang seperti itu. Ya, bahkan hari ini ya dia enjoy gitu kan, menikmati apa yang memang dia inginkan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi jangan dikira hal seperti ini tuh adalah sesuatu mimpi gitu kan, tapi nggak apa-apa mimpi. Suatu waktu itu akan menjadi sebuah kenyataan dan Anda akan merasakan itu sekali lagi
4-5 tahun yang akan datang. Ya, dengan berbagai cara gitu ya, entah itu lewat ini, lewat itu dan sebagainya. Itu kan hanya cara saja. Tapi sebenarnya Anda sudah punya takdir gitu ya, bahwa Anda nanti sewaktu-waktu akan bekerja di sini. Hanya cara untuk mencapai ke sana itu yang penting harus Anda tekankan. Ya, jadi mulai sekarang misalnya kalau Anda ingin bekerja di pembangkitan, Anda kuasai gitu kan teknologi pembangkit yang terkini itu apa saja. Ya, dari misal otomasi industrinya, dari sisi IoT-nya, dari sisi kontrol PLC-nya, itu Anda kuasai. Hari ini misalnya PLC SCADA itu dibutuhkan, ya Anda pelajari itu. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu waktu Anda melamar dan Anda memang diterima, Anda akan bekerja bersama mereka. Itu ya. Jadi segala macam itu perlu ya perjuangan ya. Tidak ujuk-ujuk Anda ada di sana gitu kan, pasti ada tahapan-tahapan. Anda harus ikut tes, biasanya kan tesnya itu ada beberapa tahap ya. Ada tes teori, ada psikotes, ada tes penentuan akhir, kesehatan dan sebagainya. Dan kalau itu Anda sudah lewati, ya insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Oke, masih ada lagi? 2 orang lagi lah. Yang wanitanya saya belum dengar suaranya. Di sini ada kan wanitanya? Halo? Silakan beri argumentasi atau beri komentar lah. Jadi jangan sampai Anda, wah saya tidak punya keinginan lah, ya udahlah gimana nanti aja gitu kan. Nah kalau gimana nanti itu repot gitu kan. Harusnya dari sekarang Anda sudah punya target. Ya kapan Anda lulus, kapan Anda PI, kapan apa ini bla bla bla, dan kapan Anda bekerja dan mungkin suatu waktu akan menjadi salah satu top leader atau top manager di perusahaan-perusahaan yang selama ini Anda harapkan. Halo, masih ada? Ya, jadi ya sedikit saja gitu ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi keputusan itu menjadi satu hal yang penting. Ya, ya kalau Anda baca beberapa kisah yang sedang viral hari ini gitu kan, dalam pembelajaran itu kadang-kadang kita disuruh mengambil keputusan. Mungkin keputusannya yang jelimet, tapi itu bisa menjadi sebuah realitas. Ya, misalnya ada satu kelompok mahasiswa gitu kan, disuruh membuat paspor semua. Ya, jadi disuruh membuat paspor. Pokoknya harus buat paspor dalam waktu 2 hari atau dalam waktu 1 minggu. Nah itu bagi yang punya cara berpikir cepat itu pasti akan tahu bagaimana cara membuat paspor. Ya kan? Tapi bagi yang tidak punya pikiran yang luas, yang menatap masa depan, ngapain gitu kan buat paspor gitu kan? Ya, untuk apa sih paspor gitu kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab gitu kan? Karena paspor itu ya satu alat yang memang bisa membuka Anda di mata dunia. Ibaratnya tuh chipnya gitu kan. Jadi chip Anda ke keliling dunia itu adalah paspor. Ya. Mungkin dari misalnya 31 orang ini yang hanya bisa membuat paspor atau yang mau membuat paspor itu misalnya hanya 10 orang. Berarti kan hanya berapa persennya tuh. Ya. Itu baru satu keputusan. Nah, lalu keputusan kedua setelah membuat paspor itu Anda disuruh mencari tujuan negara yang Anda harus tuju, Anda harus kunjungi. Ya kan? Jadi kan kalau udah buat paspor itu ngapain paspor itu kalau tidak digunakan? Ya itu adalah mengunjungi satu negara, mau negara besar ataupun negara kecil. Ya, kira-kira ketika Anda menunjuk atau memilih satu negara, di mana negara yang Anda tuju itu? Satu orang harus satu negara. Nah, langkah berikutnya adalah siap nggak gitu kan Anda pergi ke negara tersebut dalam waktu 1 tahun ini gitu kan. Ya, mau ngapain aja lah, mau riset, mau apa, mau main-main, mau jalan-jalan segala macam. Ya, sampai benar-benar Anda mengunjungi negara tersebut.
Nah, itu adalah salah satu cara teknik mengambil keputusan. Dan ternyata dari sisi manajemen, dari sisi pengambilan ketepatan dan kecepatan itu penting. Ya, jadi ya satu hal itu memang kadang-kadang harus dipaksa, tapi suatu waktu itu akan menjadi kenyataan. Ya, ternyata dengan paspor itu Anda bisa pergi ke seluruh dunia. Apa sih yang Anda impikan? Kapadokia misalnya seperti yang viral hari ini gitu kan, itu bisa jadi kenyataan. Ya, atau misalnya Anda pengen S2 di Jepang atau Anda ingin menimba ilmu di Jerman gitu kan. Itu bisa jadi kenyataan. Dengan catatan tadi, ambil keputusan yang cepat dan tepat. Ya, nah ini adalah bagian dari bagaimana Anda mengambil keputusan. Jadi nanti kalau di dunia realnya gitu ya, Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan tersebut. Anda mau bagian apa? Gitu. Ya, tapi kalau misalnya apa gimana dikasih aja, ya kalau dikasihnya bagus, kalau dikasihnya cleaning service, ya karena Anda tadi milihnya ya gimana mau dikasih aja gitu. Ya, jadi saya harapkan ya di kelas ini juga ketika dia cari ambil satu pilihan, Anda harus bisa menentukan pilihan tersebut. Ya, mau resikonya tinggi, mau resikonya rendah dan sebagainya, ambil dulu aja. Persoalan bisa atau tidak itu belakangan. Ya enggak kan kita bisa belajar. Ya, tapi kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, itu ya, jadi pola berpikir sarjana itu harus seperti itu ya, harus cepat, tepat gitu ya. Bagaimana Anda membangun teamwork, bagaimana Anda mengambil sebuah keputusan ya di saat yang kritis, itu nanti diperlukan. Ya, jangan menunggu ilham, jangan menunggu maksudnya bukan ilham ini ya kelas ini, tapi ilham yang memang diberikan oleh Allah misalnya. Gitu. Tapi ambil kesempatan itu, yakinkan bahwa saya bisa, orang lain bisa, kenapa saya bisa? Itu ya, jadi maknanya ke sana. Jadi kenapa saya tadi sampaikan seperti itu supaya Anda bisa mengambil satu kesempatan, ketepatan dan suatu waktu insya Allah ya dengan doa, usaha dan ikhtiar itu akan jadi kenyataan. Mungkin 2022 Anda bicara seperti itu, tapi yakin bahwa misalnya 4-5 tahun yang akan datang bisa jadi kenyataan. Ya. Tapi itu orang yang bisa mengambil keputusan ya, bukan orang yang diam, orang yang tidak punya keinginan dan sebagainya ya. Jadi Anda harus bisa sikap seperti itu ya. Karena tanpa itu semua, tanpa kemampuan, skill, attitude dan sebagainya, apa yang Anda raih ya itu adalah hasil perjuangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi semuanya sudah mengena ya, ada pembangkitan, ada transmisi, ada distribusi. Semuanya sudah memberikan berbagai argumentasi. Silakan saja gitu kan, Anda pelajari ya. Pembangkitan bagaimana teknologinya, transmisi bagaimana teknologinya. Lalu juga distribusi bagaimana teknologinya. Nah, nanti saya ingin menerapkan pola pembelajarannya seperti itulah. Nanti sewaktu-waktu juga kita buat dialog lah. Jadi mungkin nanti kelas ini dibagi dalam satu dialog yang kritis gitu ya. Jadi misalnya pengembangan energi listrik gitu ya. Di sisi dari tinjauan teknologi, di sisi dari tinjauan lingkungan, di sisi dari tinjauan ekonomi dan sosial, ataupun di sisi tinjauan politik. Ya. Nanti kita lihat polanya seperti apa, sehingga nanti semua punya argumentasi. Jadi kalau misalnya Anda jadi insinyur ya, Anda akan seperti apa mengembangkan energi listrik ini. Kalau Anda misalnya jadi pemerintahan, misalnya jadi bupati, jadi kepala daerah, atau jadi pimpinan daerah, Anda harus bersikap seperti apa. Anda jadi LSM ya di bidang lingkungan, Anda harus bersikap seperti apa. Dan Anda jadi masyarakat misalnya harus bersikap seperti apa. Nah, nanti saya ingin terapkan pola-pola seperti itu supaya ada perbandingan gitu. Kira-kira di mana sih secara posisi kita yang tepat gitu ya. Pasti semuanya punya argumentasi, semuanya punya alasan ya yang tepat dan bisa meyakinkan semua pihak. Ya, jadi
tidak menutup kemungkinan Anda memilih salah satu di antara posisi tadi. Ada yang jadi teknokrat ya, ada yang jadi konsultan, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi politisi, mungkin bisa jadi di kelas ini ada yang jadi politisi, atau ada yang jadi itu tadi ya, LSM dan sebagainya ya. Jadi nanti bisa Anda jadikan argumentasinya seperti itu ya. Jadi nanti pola-pola kuliah kita ya bisa diterapkan seperti itu aja lah, jadi tidak monoton ya, karena kalau saya yang hanya bicara, ya paling yang mendengarkan itu hanya 30%. Yang lainnya mungkin sambil rebahan, sambil makan, sambil ngopi, sambil wudhu gitu kan. Jadi tidak terlalu inilah mengena gitu kan. Ya karena memang kita kondisinya masih pandemik, jadi ya resikonya kita diskusinya ya dengan Zoom seperti ini atau dengan Google seperti ini. Oke, saya lanjutkan sedikit gitu ya, sampai beberapa menit ke depan. Oke ya, di layar Anda sudah terlihat peta persentase pengembangan tenaga listrik di Indonesia. Ya, ini wilayah-wilayah yang sebenarnya juga sedang dikembangkan ya, Sumatera dan sebagainya. Jadi ada yang existing, ada yang operating, ada juga yang plan. Ya, jadi masih banyak daerah-daerah yang memang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pengembangan dalam sistem tenaga listrik kita. Ya, termasuk di Jawa Bali ya, sebagai backbone dari sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan Anda pun nanti bekerjanya tidak hanya di Jawa Bali saja, mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, dan sebagainya. Ya, jadi jangan merasa di luar daerah itu seperti apa, mengerikan dan sebagainya. Ya. Jadi kan tadi sudah bilang jangankan di luar daerah gitu, ya, masih di Indonesia, di luar negeri pun Anda harus siap. Ya. Jadi kalau Anda sudah dikasih paspor, Anda disuruh pergi ke luar negeri dengan biaya sendiri, Anda harus siap. Apa aja yang sudah Anda dapati di sana, ya Anda nanti bisa sharing. Ya. Jadi prinsipnya ya semakin luas Anda memandang dunia, maka semakin banyak kesempatan-kesempatan itu berada. Tapi kalau misalnya berpikirnya saya pengen kerja di Bandung aja, pengen kerja di Bandung Cimahi lah, Bandung Raya, ya paling itu saja gitu. Tidak akan membuat Anda berkembang. Tapi kalau Anda, saya siap di Kalimantan, saya siap di Sulawesi, mengembangkan ilmu saya di sana, ya mudah-mudahan itu akan bisa membuat Anda lebih berkembang lagi. Dan inilah pola-pola yang akan dikembangkan lebih lanjut ya, bagaimana sinkronisasi listrik Indonesia beberapa tahun ke depan. Dan ini adalah potret jaringan SUTT. Ya, jadi SUTT pun sedang dikembangkan. Ya, 500 kafe Jawa Bali ini juga hari ini juga sudah terus dikembangkan. Karena jaringan SUTT kita ya belum terlalu banyak juga. Ya, karena memang butuh waktu, biaya dan juga pembebasan tanah dan sebagainya untuk mengembangkan ini. Ya, tapi kedepannya ini akan terus dilakukan. Bahkan kita akan mengembangkan juga nanti jaringan sutut ya, saluran udara tegangan ultra tinggi ya, bukan lagi ekstra tapi ultra, yang kapasitasnya mungkin di atas 750 kV ya. Jadi sekarang kita masih di 500 kV, sementara di beberapa negara itu sudah masuk ke sana. Nah, ini adalah pembangkitan gitu ya. Apa itu pembangkitan, apa itu transmisi, dan apa itu distribusi yang tadi sudah Anda sampaikan. Ya, ada beberapa orang yang memilih pembangkitan, yaitu adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Jadi memang kegiatannya memproduksi. Pusat ya, namanya juga pusat pembangkitan. Ya, jadi memang dia bertugas untuk memproduksi
tenaga listrik secara kontinu. Ya, karena dari sanalah nanti asal muncul listrik yang kita pakai hari ini. Transmisi, ya itu tadi penyaluran. Dengan cara apa? Ya dengan cara udara, dengan cara di bawah tanah dan segala macamnya gitu ya, ke pusat-pusat distribusi dan sebagainya. Nah, lalu di distribusi adalah penyaluran ke sistem transmisi atau sistem pembangkitan ke konsumen. Ya, inilah ketiga sistem tadi ya, pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Nah, mungkin nanti kita banyaknya di jaringan transmisi. Nah inilah bagaimana perubahan iklim ya berpengaruh terhadap pengembangan sistem energi listrik. Ya, hari ini kan climate change itu sudah sangat menjadi isu internasional. Ya, pemanasan global gitu kan, berbagai macam bencana segala macam itu kan nanti dikaitkan ya dengan kondisi dunia hari ini. Dunia sudah semakin tua, dunia sudah semakin panas segala macam gitu ya. Paru-paru dunia juga ya. Paru-paru dunia juga udah semakin sedikit gitu ya. Banyak ditebangi, bahkan banyak dijadikan lahan-lahan yang tidak produktif gitu kan. Nah, ini artinya perubahan ini harus kita antisipasi gitu ya. Jadi bagaimanapun sistem tenaga listrik pun juga akan nanti didominasi, ya, termasuk juga bagaimana menciptakan energi listrik yang ramah lingkungan, green energy. Ya, jadi berbicara green energy itu ya bukan hanya penyediaan energi listrik, tapi bagaimana listrik yang ramah lingkungan. Ya, di sini nanti kan banyak hal yang bisa digunakan, ya banyak hal juga yang nanti bisa dimanfaatkan, ya. Jadi pembangkitannya itu banyak sekali gitu ya, dari mulai nuklir juga yang nanti dikembangkan gitu kan, pembangkit listrik tenaga angin ataupun pembangkit-pembangkit yang lain. Ya, walaupun mungkin sebagian di kita masih belum, kayak nuklir itu belum sampai saat ini belum, baru rencana saja. Ya, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ya di Muria itu sudah dibangun lah PLTN. Lalu angin juga baru sedikit gitu ya, jadi ya masih dalam teknologi terapan yang hanya sebatas uji coba dulu lah, belum sampai produksi skala besar. Lalu juga yang lainnya ya solar cell ataupun cahaya matahari itu juga sedang terus dikembangkan, sehingga mungkin nanti banyak gedung-gedung yang menggunakan energi matahari. Tapi ketergantungannya luar biasa, dari mulai industri, pabrik, rumah sakit, ataupun masyarakat itu luar biasa. Ya, jadi ternyata antara pembangkitan dengan konsumen itu ya itu tadi perbandingannya tidak lurus gitu kan. Ya, bahkan eksponensial. Ya. Jadi kalau demand-nya itu menurut deret hitung ya generation-nya ya pembangkitannya menurut deret hitung ya 1, 2, 3 gitu ya. Tapi demand-nya itu ya bebannya itu atau konsumennya itu menurut deret ukur. Ya, deret ukur itu ya 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Artinya apa? Tidak akan terkejar. Ya. Sulit ya karena memang jumlah penduduk Indonesia hari ini itu kan hampir 270 juta gitu. Sementara pembangkitannya kita ya dari dulu ya tidak akan nambah-nambah. Ya, karena memang di samping juga biaya yang besar, juga pembebasan tanah dan sebagainya itu menjadi pertimbangan. Ya, jadi ternyata perubahan iklim global juga menuntut kita untuk bisa menciptakan energi-energi terbarukan. Makanya tadi ketika Joseph bilang saya ingin menciptakan energi terbarukan ya yang ramah lingkungan atau mungkin berdasar dari potensi yang ada di daerah itu luar biasa. Itu salah satu tugas mulia yang mungkin nanti bisa Anda implementasikan. Ya. Jadi ilmu Anda itu benar-benar bermanfaat bukan hanya untuk diri Anda tapi juga untuk kemaslahatan banyak orang. Ya. Karena disitulah nanti Anda merasa wah ternyata ilmu saya itu bermanfaat, bisa membuat orang lain bahagia, itu kan berpahala gitu ya. Bisa membuat orang lain hidupnya menjadi sejahtera atau bisa membuat beban hidup orang lain itu menjadi berkurang, itu berpahala. Ya. Jadi kalau Anda jadi manajer itu ya berikan gitu kan pelayanan listrik yang terbaik dengan biaya yang bersaing tentu ya, tidak murah tapi juga tidak mahal. Ya.
Semakin banyak yang mendoakan Anda, ya Anda semakin luar biasa. Ini ya climate change yang Anda indikan. Nah ini adalah konsumen ya. Jadi konsumen itu bervariasi ya. Ada golongan R1, R2 dan seterusnya gitu kan. Ada yang bisnis ya. Kalau R itu biasanya rumah tangga dengan industri gitu kan. R1, R2, R3 biasanya rumah tangga. Ya. Ini adalah orang yang memang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha tenaga listrik. Ya. Jadi kita beli gitu kan. Ya. Kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau bisnis mungkin industri, rumah sakit, pendidikan, lembaga pendidikan ataupun yang lainnya sosial gitu ya. Itu bisa saja menggunakan kapasitas yang besar. Ya. Ya, jadi disesuaikan dengan kapasitasnya dan juga daya belinya. Tapi kalau dia tempat-tempat yang relatif rendah ya mungkin kapasitasnya masih ada yang 900 ya, paling rendah sekarang ya. Dulu 4,5 masih ada, sekarang hanya 900 lah. 900 ya, baru 1.300 dan seterusnya. Nah, ini adalah konsumen. Ya, jadi konsumen juga bervariasi. Ya, jadi ternyata di jaringan distribusi ya Anda harus bisa memaknai ya konsumen tadi. Ada konsumen yang hanya bisa beli listriknya sebulan itu hanya 100.000. Ada konsumen yang ya banyak menunggak atau tidak memperpanjang listriknya karena tidak ada uang. Tapi ada juga konsumen yang listriknya itu membayarnya bisa sampai 50-100 juta. Ya, kalau Anda lihat di YouTube channel gitu kan yang lagi viral hari ini ya. Ada seorang artis yang bayar listriknya itu 100 juta gitu kan, seharga mobil mungkin. Dan itu tidak aneh gitu karena memang fasilitas yang ada di rumah tersebut ya fasilitas jet gitu kan. Ya, fasilitas sultan lah kalau dikira orang sekarang gitu. Ada kolam renang, ada ini segala macam gitu kan. Jadi wajar dia bisa membayar uang 100 juta. Karena mungkin penghasilannya lebih dari itu. Bisa mungkin 10-20 kali lipat dari itu. Tapi kalau kita ya mungkin ya sewajarnya gitu kan. Ya kalau saya misalnya sebulan ya paling sekitar 600-700 gitu kan untuk listrik. Ya. Dengan berbagai ya peralatan yang ada misalnya. Kalau Anda mungkin bisa lebih rendah dari itu atau bisa lebih tinggi dari itu tergantung penggunaan dan pemakaian. Nah, itu ya, jadi itu adalah konsumen. Jadi Anda juga harus tahu ya kondisi konsumen hari ini. Termasuk listrik sekarang itu kan ada yang listrik prabayar dan juga ada pasca bayar. Ya, prabayar itu ya sebelum dibayar gitu. Jadi isi dulu pulsa baru pakai listrik. Ya, kalau pasca bayar itu ya kayak inilah kayak provider ya, misalnya kartu Halo gitu kan itu kan bayar dulu ya pakai dulu baru bayar. Dulu juga listrik sama, bayar dulu sepuasnya pakai dulu sepuasnya, bayarnya belakangan. Nah, tapi itu ternyata banyak yang nggak bayar gitu kan, banyak yang sengaja nunggak dan segala macamnya. Nah, itu adalah resiko ya, resiko dalam pengembangan energi listrik. Makanya sekarang sudah diganti dengan token ya, token listrik. Supaya kalau Anda dia pakai listrik ya disesuaikan dengan kondisi. Ya, itu ya. Jadi harapan saya juga Anda memahami itu. Misalnya berapa sih 1 kWh sekarang? Dan berapa yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam membeli KWH dan seterusnya. Nah, ini terakhir ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ini adalah konsumsi listrik per kapita. Ya, jadi potret ini adalah menunjukkan bahwa konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia itu cukup besar. Ya, jadi di 2020 itu 1,08 gigawatt hours. Ya. Jadi dari mulai 2014 0,88, 0,91 dan seterusnya. Nah, di 2020 itu sudah mencapai 1,08 giga. Ini adalah perbandingan antara pemakaian tenaga listrik dengan jumlah penduduk nasional. Jadi kan semakin meningkat. Jadi orang udah menyadari bahwa ternyata listrik itu adalah sesuatu yang memang harus dimanfaatkan dengan baik. Ya. Untuk produktivitas, untuk kehidupan yang lebih baik, ataupun untuk yang lain. Oleh karena itu saya berharap ya, jadi Anda sudah memahami dari sekarang bagaimana sistem ya penyaluran energi listrik ya
dari produsen sampai ke konsumen dan seterusnya. Lalu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, teknologinya bagaimana, sehingga ke depannya itu yang nanti akan menjadi lahan Anda. Pengembangannya seperti apa, teknologinya seperti apa, SDM-nya seperti apa, nanti Anda yang akan mengalami itu, dan Anda yang nanti akan melakukan itu semua. Ya, karena di tangan-tangan Anda lah 5-10 tahun negara ini yang akan datang. Hari ini mungkin Anda belajar, tapi sewaktu-waktu Anda jadi orang yang memang memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan listrik seperti ini. Nah, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses gitu ya, bisa menjadi salah satu top leader ya di bidang BUMN seperti ini, sehingga ya itu tadi, Anda tetap masih low profile gitu ya. Jadi Anda harus tahu berasal dari mana. Ketika Anda sudah sampai di atas, Anda jangan lupa bahwa saya dulu pernah gitu kan, jadi pemakai konsumen listrik. Sekarang jadi saya penyedia atau orang yang berbisnis di listrik, yang gajinya, tunjangan segala macamnya itu dari rakyat. Ya, jadi kalau rakyatnya menderita, sementara Anda foya-foya atau merasa mewah gitu kan, Anda harus berintrospeksi agar sewaktu-waktu ya itu tadi gitu, bagaimanapun roda berputar. Oke ya, sampai di sini minggu depan kita lanjutkan gitu ya. Nanti kita banyak membahas tentang konsumsi, kita juga membahas tentang kapasitas, daya pembangkitan, lalu juga kita membahas tentang elektrifikasi ataupun yang lainnya gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tuntaskan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita punya waktu 5 menit untuk diskusi ya dan tanya jawab. Ini 34. Ya, silakan yang mau bertanya, Iqbal. Oke, mungkin ini diskusi sedikit aja ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, betul tadi yang dikatakan Bapak, yang nggak sedikit gitu, bahwa banyak perusahaan yang menerima pelamar kerja baru itu dengan syarat kita harus berpengalaman. Dan ini realitanya pun banyak kejadian oleh mungkin alumni atau rekan-rekan saya yang sudah lulus kuliah. Itu fresh graduate kan kita belum punya pengalaman Pak ya. Nah, kira-kira pandangan Bapak seperti apa Pak? Mau tahu pandangan Bapak aja. Terima kasih Pak. Oke, ya inilah kondisi di mana ya kita tidak harapkan bersama gitu ya. Di saat Anda butuh pengalaman, butuh praktis, butuh praktek segala macam ya, ternyata dunia berkata lain. Ya, kita PSBB, PPKM ini udah 2 tahun ya, bahkan mungkin bisa 3-4 tahun yang akan datang masih seperti ini. Wallahu alam gitu kan. Ya, tapi yang jelas kita jangan putus asa lah, kita jangan putus semangat atau kita jangan merasa, waduh, saya ini akan jadi apa gitu. Saya pikir tidak seperti itu. Ya, kita bisa melakukan berbagai banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan kondisi hari ini. Ya, mungkin kita ya relatif ya sederhananya kita mencari dari berbagai sumber, bisa dari YouTube, bisa dari jurnal atau bisa dari yang manapun dan sebagainya. Walaupun memang itu tidak tidak sepenuhnya gitu ya bisa kita kuasai ya, karena namanya praktis itu harus berhadapan langsung dengan alat. Ya, tapi mungkin nanti silakan aja lah, mungkin nanti ya Anda yang memang punya waktu luang atau misalnya benar-benar membutuhkan praktis langsung, ya itu bisa langsung kontak ya dengan prodinya, dengan dosen yang bersangkutannya gitu ya, untuk diberikan ya pemahaman dasar-dasar ataupun pemahaman pengembangan sistem ketenaga listrikan ya, misalnya tentang trafo, tentang peralatan tegangan tinggi ataupun yang lainnya. Itu mungkin bisa saja kita jembatani lah. Karena memang umumnya untuk yang penyelesaian tugas akhir gitu ya, untuk yang skripsi ataupun yang praktek itu ada semacam dispensasi ya untuk bisa menggunakan lab, bisa menggunakan bengkel atau bisa menggunakan peralatan untuk uji coba dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sarankan gitu ya. Ya karena memang kita ikuti aturan gitu kan. Hari ini pun juga UPI ya sudah menerapkan PPKM level 3 gitu. Yang tadinya kita sudah siap mau luring gitu ya, 75%, akhirnya ada edaran terbaru. Akhirnya hanya 25% dosen yang harus ke kantor.
itu pun digilir gitu ya. Artinya bisa saja satu dosen hanya satu orang ya seharinya, atau beberapa dosen yang lainnya juga masih WFH. Ya, jadi memang kondisinya bukan hanya di kita ya, di seluruh dunia seperti ini, Pak. Ya, bahkan di Jepang tuh banyak kondisi seperti ini membuat mereka bunuh diri. Ya, karena mereka tidak punya iman dan tidak punya inilah gitu kan, filter gitu ya. Kalau kita kan masih punya iman, ya nggak mungkin lah kita bunuh diri, apalagi sampai terjun bebas ke laut ataupun menabrakkan diri ke ke kereta dan sebagainya. Ya, tapi kita yakin bahwa sewaktu-waktu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha yang kita lakukan. Dan kita sih berharap, berdoa ya musibah ini, bencana ini segera berakhir lah, sehingga Anda bisa kembali ke kampus dan bisa melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, itu saja Bal ya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan ya, karena waktunya sudah ini, dan Anda juga mungkin ada kuliah lain dengan dosen lain. Oke, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas ya, sama-sama. Sukses selalu semuanya ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga prokes. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan bisa diterima atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama semuanya ya.